Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Variana. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Panji Situbondo. Dalam hal ini, saya ingin memenuhi tugas kuliah saya dalam pembuatan video pembelajaran siklus 2, gelombang 2, kategori 1, Universitas Negeri Malang. Yuk, ikut kelas. Selamat siang anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Ya, sehat. Oke, anak-anak, sebelum Bu Erna mau melanjutkan pelajaran ini, Bu Erna mau tanya nih, yang nggak masuk siapa? Hari ini hadir semua, Bu. Hari ini hadir semua. Baik, kalau sudah hadir semua, terus Bu Erna ingin kita seperti biasa, apa biasanya? Kita berdoa dulu, oke? Kita berdoa dulu. Baik, siapa yang memimpin? Akbar. Akbar mana? Oke, Akbar silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Oke, terima kasih Akbar. Lanjut, anak-anak, seperti biasanya juga, sebagai wujud rasa nasionalisme kita sebagai profil pelajar Pancasila, ada baiknya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa itu? Indonesia Raya. Oke, silahkan yang bertugas biasanya Bella. Silahkan Bella dipimpin temannya ke depan. Yuk, sebelah sini. Oke. Sebagai wujud rasa nasionalisme kita, sebelum lanjut pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau perjuangan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Bella. Oke, sebagai wujud rasa nasionalisme kita ya, kita seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu seperti itu. Baik, anak-anakku, kita mau sharing sedikit tentang pembelajaran hari ini. Bu Erna pengen kamu tahu bagaimana pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, Bu Erna ingin kalian tahu tentang apa itu konsep membuat patung ya. Sebelumnya itu Bu Erna pengen tahu nih, kita kemarin itu dapat pembelajaran apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, siapa yang masih ingat kita kemarin mau belajar apa? Gaga? Nirmana 3 dimensi, Bu. Nirmana 3 dimensi. Oke, Nirmana 3 dimensi. Lantas, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat di dalam materi Nirmana 3 dimensi itu ada apa saja? Oke, ayo, ada apa? Ada apa? Ada unsur, ada unsur dan prinsip. Iya, lupa sedikit nggak apa-apa ya, Ada unsur dan prinsip. Baik, anak-anak, di dalam unsur dan prinsip 3 dimensi itu, Nirmana 3 dimensi itu, nantinya kita akan memvisualisasikan pada
tiga dimensinya. Kita nanti di sini akan membuat patung. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengorek lagi bagaimana unsur dan prinsip itu menjadi satu kesatuan. Ya, kita akan belajar membuat patung asam balase. Ya, sudah pintar sekali ya. Kita akan membuat patung asam balase. Tapi hari ini kita harus tahu dulu apa konsepnya. Ya, bagaimana apa konsepnya. Oke, anak-anak, Bu Erna akan menggiring kamu untuk berapresiasi, ya kan? Bagaimana kalau misalkan kamu membuat patung itu nantinya akan kamu jual kembali, akan membuat ada nilai fungsinya, ada nilai jualnya pada saat kamu membuat patung itu. Nah, apalagi bahan-bahannya terbuat dari bahan bekas, bahan-bahan limbah. Yuk, sekarang kita mau belajar itu, ya. Baik, selanjutnya setelah ini Bu Erna itu mau memberikan penilaiannya yang akan dilaksanakan itu seperti apa, ya. Yuk, konsep membuat patung. Sekarang kita lihat di bagian depan ini. Coba di situ. Nah, apa itu patung? Ya kan? Kita belajar di sini apa itu patung. Patung yaitu karya 3 dimensi, bukan begitu ya? Berarti kalau sudah kalian tahu apa itu 3 dimensi, berarti Bu bisa dilihat dari bentuknya. Bentuknya bagaimana? 3D, 3 dimensi itu bagaimana? Bisa dilihat dari arah mana saja, bisa dari arah depan, belakang, samping, ya begitu. Terus bagaimana tekniknya bisa mengurangi bahan atau dibuat modelnya terlebih dahulu? Iya, yuk lanjut. Oke, apa itu asam balase? Sebuah proses kreatif dalam seni visual, ya kan? Dalam kegiatan seni mix media. Mix media itu berarti dengan media apapun kita itu bisa pakai. Apapun yang kita ada, apapun yang kita dapat, apapun yang kita lihat itu kita bisa pakai. Ya. Mix medianya berupa apa? Terdiri dari komposisi artistik 2 atau 3 dimensi. Dia itu menyusun, ya. Menyusun dalam artian dalam seni rupa itu namanya teknik assembling. Kalau patungnya namanya patung asam balase. Dengan tekniknya teknik assembling. Assembling itu apa, Bu? Assembling itu merakit, ya. Yuk dilanjut. Apa itu patung asam balase? Nah, ini patung 3 dimensi yang di dalam pembuatannya menggunakan teknik assembling dengan cara merakit benda-benda limbah atau bekas. Oke, dengan kesatuan yang utuh. Lanjut lagi. Kita belajar dulu apa saja yang digunakan untuk patung asam balase. Ada gunting, mungkin bisa dibutuhkan. Ada lem, ada tang, ya. Tang itu alat bantu untuk memotong. Setelah gitu elas, ya. Kita sesuaikan dengan bahannya juga. Nah, bahan yang biasanya kita pakai kalau misalkan kamu menemukan bahan bekas berupa benda-benda besi, ya, pasti kan nggak bisa tuh dilem. Bisa dilem dengan lem besi, Bu. Tapi biasanya kalau lem besi itu apa ya? Kurang takut nanti akan copot kembali. Biasanya salah satunya cara adalah mengelas. Baik, silahkan dilanjut. Oke, apa saja alat yang digunakan? Ya seperti tadi, kawat itu butuh, ya. Terus gergaji itu butuh dan solder. Jadi biasanya solder itu dipakai ketika sudah tidak ada solusi lagi kamu untuk membawa alat elas, ya. Nggak mungkin kita akan semuanya membawa alat elas. Paling tidak kamu bisa menggunakan alat solder. Oke, dilanjut. Apa saja bahan yang digunakan untuk patung assembling? Tuh, bisa dilihat ya. Ada limbah logam, ya. Ada limbah plastik, ada limbah kayu. Ya, ada apa lagi biasanya? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada?
Apa Gaga? Kain. Limbah kain. Bisa Bu, bisa. Jadi pokoknya dia limbah ya. Pokoknya dia limbah apapun bisa kita gunakan gitu sebagai mau dijadikan patung asam balasa dengan teknik assembling. Assembling itu jangan lupa ya. Assembling itu teknik untuk merakit. Baik. Dilanjut. Contoh patung assembling sudah kalian lihat di depan. Tuh kan ya. Itu karyanya bagus-bagus. Jadi kan kalau misalkan Bu Erna mau bawa lagi kalian, misalkan kalian punya usaha, ya kan? Kalian punya usaha, tapi bingung mau ngangkat apa usahanya. Kalian punya nih keinginan, saya punya toko Bu, tapi saya bingung mau ngangkat apa, misalkan begitu ya. Tersirat kalian melihat berapa tumpukan sampah ya, ada tumpukan sampah di situ, terus kalian berpikir ini sampah kalau tiap hari bertumpuk seperti gitu akan menjadi gunungan sampah. Bagaimana tidak kita itu akan membuangnya. Nah, daripada dibuang sayang seperti gitu, kamu pilihlah sampah-sampah itu untuk bisa kamu rangkai, kamu rakit menjadi patung yang bernilai jual yang tinggi. Jadi contohnya yang di depan itu adalah karya seni logam ya. Logam itu kayak besi-besi seperti gitu ya. Kayak besi-besi seperti gitu kita bisa buat, kita bisa rangkai seperti itu. Jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, fungsinya untuk bisa hiasan juga bisa, fungsinya untuk dijual juga bisa. Tergantung tujuannya kita mau seperti apa. Begitu ya. Kalau misalkan kamu ada kesempatan, misalkan ya membuat, Bu, di daerah saya itu banyak Bu kayak tepi. Nah, kayak kita kan punya daerah tepi ya. Apa yang kamu pikirkan di situ? Tepi itu tempatnya barang-barang rongsokan ya. Bu Erna juga pernah melihat di situ ada banyak barang-barang di situ, tapi belum pernah Bu Erna melihat akan bisa dibuat ya sebagian patung-patung di situ. Terus lanjut Bu Erna juga mau tanya sama kalian. Di daerah situ Bondo ini apa kalian pernah melihat patung begitu? Pernah. Pernah ke alun-alun begitu? Pernah. Kamu lihat apa di sana? Patung apa di situ? Ada patung Garuda. Ya, ada patung Garuda di situ. Terus kita menuju ke arah barat sedikit. Di depan Kodim 0823 kita. Itu ada patungnya Pak Nidin ya. Pernah melihat di situ? Pernah. Dia sedang menunjuk ya. Dia sedang menunjuk, entah dia menunjuk apa ceritanya. Kira-kira pendapatmu, patung Pak Nidin itu pakai bahan apa? Siapa yang mau jawab? Oke, Akbar. Semen Bu. Semen. Apa lagi Bar? Kira-kira Bar? Ada apanya selain semen di situ? Kira-kira? Rangkaian? Oke, rangkaian besi. Baik. Baik, anak-anak pada sudah tahu semua, ya kan? Nah, kalau misalkan sudah mengerti, Bu Erna di sini mau memberikan contoh pada kalian, ya. Di depan sini, ya, di depan sini Bu Erna sudah menyiapkan patung asam balase. Ini karya-karya kakak-kakak kelasmu, ya, yang tahun-tahun lalu, ya. Ini kira-kira bahan-bahannya dari bahan bekas nggak ya? Bahan bekas apa ini? Kayak bahan-bahan logam begitu ya? Ini bahan-bahan bekas. Oke, ini bahan-bahan bekas, ya. Lalu ini juga, ini dari bahan-bahan besi juga, ya kan? Oke, dari bahan-bahan besi. Coba Bu Erna pengen kalian hari ini bisa mengidentifikasi dari patung-patung yang Bu Erna berikan ini. Coba kalian identifikasi itu apa namanya. Maksudnya dia ini patung apa? Namanya patung asam balasa itu apa?
kalian identifikasi dari konsep ya. Dari konsepnya itu ada alatnya ini apa, terus bahannya ini dari mana, silahkan dibuat seperti gitu ya. Ada 4 pertanyaan. Setelah ini Bu Erna akan berikan sesuai kelompoknya. Minggu lalu Bu Erna sudah kelompokkan ya kelompokannya. Jadi ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Jadi untuk hari ini 1-2 jam pelajaran kita, nanti pada akhirnya kalian presentasi ke depan dan harus bisa mempresentasikan hasil apa yang sudah kalian dapatkan, begitu. Paham ya? Ya. Silakan kalian berkelompok. Ya, silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya. Lalu Bu Erna akan berikan ini patung-patung ini pada kalian. Bu Erna akan berikan LKPD. Jadi LKPD itu akan ditulis nama beserta kelompoknya dan silakan tulis apa yang kalian identifikasi. Kalian menemukan konsep apa yang ada di dalam patung-patung Asam Balasa ini. Baik, begitu? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan berkelompok. Bu Erna kasih waktu 5 menit untuk bisa berkelompok. Lalu Bu Erna akan berikan LKPD-nya. Ya, silakan berkelompok dulu. Angka kegiatannya, kalian amati dulu contoh patung Asam Balasa yang Bu Erna berikan. Kamu amati dulu, lalu diskusikan dengan kelompok kalian tentang analisis patung Asam Balasa. Kamu menganalisis. Kamu disuruh menganalisis di sini. Lalu buatlah analisis dengan ketentuan yang pertama. Definisi atau pengertian dari patung ini itu apa menurut kelompokmu? Jadi masing-masing kelompok kan punya pengertian sendiri ya. Patung Asam Balasa menurutnya si kelompok A, B, C, D, E itu apa? Kan pasti beda-beda. Nah, terus tekniknya pasti kan berbeda-beda nih. Oke, sampai nanti jam 11:30 sebelum kita akhiri, pokoknya harus selesai 4 kelompok kita ke depan. Ya, maksimal 4 kelompok kalau bisa semuanya. Oke? Ya, silakan dimulai. Silakan dimulai, kamu kerjakan. Yang nggak tahu bertanya ya. Yang tidak tahu bertanya. Silakan dimulai sampai nanti 15 menit ya. Sampai nanti 15 menit, oke? Kasih penekanan pada teman-temannya kalau hari ini kalian mempresentasikan ini ya. Yuk, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Dari konten pertama. Dari definisi patung atau arti dari patung Asam Balasa. Ya. Patung Asam Balasa adalah bentuk seni patung yang berasal dari beberapa benda atau limbah sehingga menjadi benda tertentu yang memiliki nilai atau harga jual yang tinggi.
Terus teknik ya, konten 2 teknik. Tekniknya bagaimana? Teknik patung assembling. Teknik assembling merangkai. Teknik ini berasal dari beberapa benda yang dirakit atau dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan. Kelompok kami merangkai menggunakan teknik membaut. Tekniknya membaut ya. Jadi menggunakannya itu bukan dilas lagi, tapi dia di board, lalu bautnya di ini ya, ditekan ya. Oke, lanjut. Setelah teknik itu bagaimana? Alat yang dapat digunakan untuk patung assemblase. Ada beberapa alat yang digunakan dalam membuat patung assemblase, yaitu benda-benda seperti las, lem besi, bahan dasar seperti kain dan lain-lain, tang juga gergaji. Oke, terus yang terakhir? Bahan yang digunakan untuk patung disinggah. Bahan dapat dari limbah atau benda-benda bekas seperti kain, plastik, besi, kayu, baut, dan pit. Ya, untuk ini Bu Era tanya ya. Untuk ini patung yang kamu definisikan tadi, sudah kamu cermati tadi. Untuk ini bahannya patung assemblase kamu pakai bahan apa aja di sini yang kamu lihat? Ada apa saja? Silakan disebutkan. Di sini ada besi, lalu ada baut, garpu, kabel bekas, Terus pir, terus ada kawat, ada kawat bekas dan bekas, parutan. dan ada parutan yang sudah tidak terpakai ya. Biasanya parutan ini kan sudah tidak tajam lagi dan dibuang dan bisa dijadikan dengan model seperti ini. Oke, terima kasih kelompok 6, kelompoknya Bella. Kita aplaus dulu. Iya, terima kasih. Silakan untuk kembali. Terima kasih. Oke, anak-anak Bu Erna sudahi dulu. Kita cut dulu untuk presentasinya, nanti kita sambung lagi. Baik begitu untuk anak-anakku. Sekarang Bu Erna pengen tahu nih, kalian sudah semua menanggapi, kalian semuanya sudah mencari apa itu konten-kontennya tadi, kalian tahu apa pengertian, kalian tahu tentang teknik, bahannya itu apa, semuanya itu ada, ya kan? Dan sekarang Bu Erna pengen tahu kalian menyimpulkan ya, definisi itu apa? Definisinya patung assemblase itu apa? Ada yang tahu patung assemblase itu apa? Angkat tangan. Patung dengan gabungan beberapa benda sehingga menjadi suatu yang bermanfaat atau memiliki nilai. Oke. Jadi dia menggabungkan ya, patung dengan menggabungkan dengan nanti intinya akan menjadi harga jual yang tinggi. Anak-anak, kalian semuanya sudah bisa ya. Sekarang Bu Erna mau tanya nih, ya. Kita mau santai-santai sejenak. Bu Erna mau tanya nih, dari pembelajaran hari ini kamu mendapatkan pelajaran yang bagaimana sih? Kamu senang enggak pelajaran tentang tahu ya? Tahu akhirnya jadi tahu ya apa itu patung assemblase. Iya. Terus senang nggak ya dapat pelajaran? Oh, sangat berharga sekali ya kita bisa tahu patung assemblase dari sampah-sampah yang akhirnya menggunung-gunung, kita ternyata bisa menjadikan itu menjadi patung yang bernilai jual ya, kita berestetis ya di sini ya. Oke, baik anak-anak, ini sudah waktunya mau selesai, jamnya mau berakhir. Bu Erna masih pengen tahu, kalian masih semangat? Semangatnya seperti apa? Bu Erna coba cek dulu. Yuk, spesiasi. Spesiasi. Seni rupa. Masih semangat ya walaupun sudah trik-trik seperti gini. Oke, Bu Erna mau berikan informasi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Minggu depan setelah kita mempelajari bagaimana konsep membuat patung, ya kan, kita kan sudah ada tujuan pembelajarannya nih, ya kan, yaitu bagaimana kita tahu tentang konsep belajar tentang patung, begitu kan ya. Nah, minggu depan silakan kalian untuk mempersiapkan bahan alat, karena minggu depan kita akan membuat patung assemblase.
tapi bukan dari bahan-bahan besi. Jadi kalau kalian misalkan, Bu, saya di rumah ada besi, silahkan kamu bawa, tapi dengan alat yang memadai. Misalkan paling mudahnya kalian membawa solder, ya kan? Nggak apa-apa, solder itu nggak apa-apa. Cuman ya tidak begitu kuat dengan las, ya. Paling enggak kalian mencari bahan-bahan plastik ya yang akan bisa nanti dibuat menjadi patung asam balaso. Baik, anak-anak, sebelum Bu Erna mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan Akbar ditutup kita doanya. Agar kita semua mendapatkan ilmu yang berkah, marilah kita akhiri pembelajaran seni rupa dengan baca doa sebagai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih Shadaqallahul azim. Anak-anakku, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih sudah semangat belajarnya hari ini bersama Bu Erna, dan kita ketemu minggu depan. Jangan lupa membawa alat dan bahan pembuatan patung